Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah pendakian yang ditulis oleh akun Facebooknya Fajria. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Pendakian Angker. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Bagi teman-teman yang ingin membaca ceritanya dan ingin membaca koleksi-koleksi lain dari ceritanya Kak Fajria, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Bagas, gue mau ikut mendaki minggu depan dong. Tiba-tiba Caca teman sekelasku membuyarkan lamunanku. Perkenalkan, aku Bagas Mardika. Aku kelas 12 jurusan IPS, hobiku mendaki, nyanyi, main gitar. Tapi aku lebih suka mendaki. Hampir semua gunung yang ada di Indonesia pernah aku pijak bersama teman karibku, Adnan, Fahri, Naila, dan Siva. Minggu depan aku mengadakan jadwal mendaki gunung. Tapi kali ini Caca mau ikut. Ini yang buat aku bimbang antara mengizinkan atau tidak. Gue bisa izinin lo ikut, Cak, tapi harus izin dulu sama bokap nyokap lo. Gue udah izin gas, dan kata bokap dibolehin asalkan perginya sama lo. Ya, memang aku kenal betul dengan ayahnya Caca. Tapi kok ada yang ganjel ya rasanya. Tapi ya sudahlah, aku dulu juga gitu, maksa sama abang buat ikut mendaki dan sekarang malah jadi hobi. Ya sudah, Cak, lu siapin semua yang perlu dibawa. Kalau masalah tenda nggak usah khawatir, nanti gue sama Adnan aja yang bawa. Lu cukup bawa air minum dan makanan yang banyak. Oke Bagas, Naila dan Siva ikut juga kan? Ya pasti ikut, karena udah termasuk tim. Jadi mendaki kemana saja pasti semua ikut. Kalau ada dari kami yang nggak bisa ikut, pendakian dibatalkan. 1 minggu kemudian, Bu, aku pamit ya. Sambil aku cium punggung tangan ibuku dan ayahku. Iya Bagas, hati-hati lo ya. Barang-barangmu sudah diperiksa lagi, takut ada yang ketinggalan. Sudah lengkap Bu, ibu tenang aja. Abangmu gak ikut Gas? Enggak Pak, abang ada kerjaan jadi gak bisa cuti dulu. Dari arah teras tiba-tiba, Assalamualaikum Bagas. Aku tahu itu pasti suara Adnan dan Fahri. Ya udah Bu, Pak, Bagas pergi dulu. Adnan sama Fahri udah di depan. Ya udah, hati-hati. Iya Bu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku berjalan keluar menemui dua sahabatku itu. Naila, Siva sama Caca mana? Tanyaku pada mereka. Ada, sudah menunggu di sana. Caca kayak lagi sakit gitu loh. Mukanya agak pucat. Iya bener Gas, apa mungkin Caca sanggup? Nanti gagal gimana? Apa Caca nggak usah ikut ya? Tambah si Fahri. Ah masa sih? Tapi dia ngotot pengen ikut. Masa iya kita suruh pulang? Kan kasihan. Akhirnya kami berjalan menuju Naila, Siva, dan Caca yang berada di seberang jalan. Memang dari raut wajah Caca sedikit pucat. Apa mungkin dia belum sarapan? Cak, lu jadi ikut? Ya jadilah Gas, masa udah di sini gak jadi ikut? Tapi muka lu pucat, lu lagi sakit? Enggak kok Gas, gue sehat. Sambil aku pegang dahi Caca. Memang sedikit hangat, aku yakin Caca sedang berbohong. Aku takut ada hal buruk yang dapat menimpa kami. Harusnya mendaki dalam keadaan fit dan sehat. Kalau sakit kita juga yang cemas. Nay, lu bawa obat-obatan kan seperti biasa? Tanyaku ke Naila. Tenang Gas, gue bawa semuanya kok. Oke bagus. Seperti biasa kita berangkat menggunakan mobil milik Adnan. Tapi terkadang kami berangkat menggunakan sepeda motor kalau jarak tempuh tidak terlalu jauh dan barang yang dibawa tidak terlalu banyak. Jarak tempuh gak begitu lama, hanya butuh waktu 2 jam untuk sampai ke pos pendakian. Jalan yang cukup rusak dan penuh genangan air membuat kami lama untuk mencapai ke pos pendakian.
Nah tuh udah mau sampai, teriak Naila sambil menunjuk tempat yang akan kami kunjungi. Tanpa berpikir panjang, kami parkir tepat persis di depan pos pendakian. Di sana kami mengisi biodata untuk pendakian kami. Kalian semua sehat kan? Tanya petugas kepada kami. Kami semua langsung menatap Caca yang dari tadi memang terlihat pucat. Kami takut terjadi apa-apa bila sudah di tengah perjalanan. Sebenarnya dari salah satu teman kami ada yang kurang sehat, Pak, jawabku. Caca langsung menyaut. Aku sehat, Gas. Lu gimana sih? Ya sudah. Kalau memang kalian sehat, silakan mendaki. Tapi awas, medan yang kalian lalui pasti sangat sulit dan licin karena beberapa hari ini turun hujan yang cukup deras. Kalian perlu berhati-hati. Jika ada apa-apa, langsung hubungi kami. Baik, Pak, jawab kami serempak. Sebelum mendaki, seperti biasa kami berdoa atas keselamatan jiwa raga kami nanti saat mendaki. Mendaki bukan masalah hobi atau kesenangan, tapi sebuah pelajaran tentang apa yang perlu kita syukuri dan hormati, karena kita hidup berdampingan dengan semua makhluk ciptaan Tuhan. Fahri sama Siva di depan, Naila sama Caca di tengah, gua sama Adnan di belakang. Oke siap. Ayo Sif, kita bagian depan, jawab si Fahri dengan pedenya. Iya Bang Fahri. Fahri dan Siva saudara sepupu, jadi untuk pemikiran mereka lumayan sefrekuensi. Nay, lu jagain Caca ya, gue takut dia pingsan atau gimana. Aku berbisik ke Naila karena takutnya Caca dengar omonganku. Oke Gas, tenang aja, sambil berjalan. Gas, lu gak ajak abang lu ndaki? Tanya Adnan padaku. Udah gue ajak, tapi abang gue sibuk sama kerjaan. Sambil aku membuka sebungkus rokok dan mulai menyalakan korek. Aduh sakit, kulirik Caca yang sedang menahan sakit. Entah apa yang dia rasakan setelah kami sampai di pos pertama. Segera aku dekatkan diriku ke Caca. Lu kenapa? Apa yang sakit? Perut gue sakit Gas. Emang lu gak sarapan Cak? Ini makan dulu, sahut Naila yang berada persis di belakang Caca. Gua bukan lapar, tapi gak tahu kenapa rasanya sakit banget. Minum obat pereda sakit perut aja, mungkin gara-gara lu baru pemula jadi kayak gini, sahut Adnan. Coba Nay, cari di tas lu, kan lu yang bawa obat-obatan, sahut Siva sembari menggeledah tas milik Naila. Ini, coba diminum dulu, siapa tahu mendingan. Naila memberikan satu butir obat berwarna putih itu kepada Caca. Glek, glek. Fahri berdiri. Gimana? Mau lanjut sekarang apa nanti? Tiba-tiba Naila memegang pundakku. Gue jalan di belakang bareng lu ya Gas, nanti Adnan sama Caca. Oke, lu sama gue di belakang, jawab aku. Woi, gimana? Mau lanjut sekarang apa enggak? Keburu siang nih, panas banget. Fahri kembali beranjak dan mulai berjalan. Ya udah ayo cepet. Nan, lu sama Caca ya? Oke Gas, lu sama Naila di belakang. Iya Nan. Sana jalan duluan, mungkin si Caca masih agak sakit, jalannya pelan aja. Sembari berdiri dan mulai berjalan mengikuti temanku yang berada di depan. Gas, kita jalannya pelan aja, gue mau cerita sesuatu ke lu. Takutnya mereka pada dengar, setengah berbisik di telingaku. Mau cerita apa Nay? Tanyaku. Lu gak mikir yang gimana-gimana gak pas Caca sakit perut? Mikir gimana maksud lu? Tadi kan gue jalan bareng sama Caca dan lu di belakang kan. Caca itu pas jalan sering mengumpat tahu. Seriusan lu Nay? Iya serius, malah tadi ya dia lihat nenek-nenek, katanya sambil nunjuk-nunjuk. Gue udah bilang, Cak jangan gitu gak sopan. Dia malah sewot. Duh, si Caca gak sopan banget sih. Tapi lu lihat si nenek itu? Gue gak lihat siapa-siapa Gas, kan lu juga tahu kayaknya cuma kita yang mendaki hari ini. Gak ada tuh lihat orang lain selain kita. Ya, memang benar. Dari awal pendakian memang gak ada pendaki lain selain kami. Gas, satu lagi nih. Pas tadi jalan, lu ngerasa bau amis atau bangkai gitu gak sih? Enggak ah. Kalau bau tanah mah iya. Nah, si Caca bilang, ih bau apa sih ini busuk banget. Gitu coba Gas. Dan dia sampai meludah sembarangan. Dan gue udah negur dia. Dia gak terima. Padahal gue gak mencium bau aneh-aneh deh. Aduh bahaya Nay, gue takut ada hal-hal yang gak diinginkan terjadi. Apalagi gue yang baru pertama mendaki ke sini. Emang lu dulu gimana rasanya? Bukannya lu pernah kesini sebelumnya?
Ya gue pernah kesini, tapi kan bareng Bang Ridwan, jadi gue ngerasa aman. Oh ya juga sih, gue takut nih Gas. Udah nggak usah takut, kita kan bareng-bareng di sini. Lu tinggal berdoa aja. Woi Gas, naik, lama banget sih, teriak Adnan yang sudah tampak jauh dari aku dan Naila. Iya sorry, tungguin guys, saut aku sembari berlari kecil. Akhirnya aku sama Naila menghampiri mereka dan beristirahat sejenak, karena aku lihat Caca sudah tampak biasa saja dan aku tidak terlalu khawatir lagi. Cak, lu udah sembuh? Tanyaku ke Caca. Udah lumayan nih, jawabnya. Cak, kalau di tempat kayak gini, kalau bicara hati-hati, jaga sopan santun. Iya Gas, iya. Gue cuma ngingetin lo Cak, kalau ada sesuatu yang gak diinginkan, jangan salahin gue. Aku mencoba menakut-nakuti agar Caca tidak kembali berbuat yang tidak sopan. Kami melanjutkan perjalanan untuk mencapai pos 2. Jalanan yang super licin dan sesekali susah untuk dilewati membuat kami harus ekstra hati-hati. Akar pohon yang cukup besar dan bebatuan menjadi penghambat perjalanan. Tapi syukurlah tidak ada hal-hal ganjil selama perjalanan saat ini. Hanya saja sedikit lelah dan beberapa kali istirahat untuk minum dan mengatur nafas. Harapan kami di saat matahari terbenam langit tidak mendung, karena saat ini sering dilanda hujan deras. Prak! Naila! Teriakku. Oh, sakit! Sambil memegangi kakinya yang keluar darah merah. Lu jatuh? Lihat sini, mana yang sakit? Tanyaku. Siapa yang jatuh? Tiba-tiba Fahri menyaut. Naila nih, sautan dari Adnan. Sini aku obatin, Nek. Mana tasmu? Biar aku yang cari obatnya, ucap Siva sambil mencari sesuatu di dalam tas Naila, mencari alat-alat dan obat untuk meredakan sakit di kakinya. Alah, lebay gitu aja sakit. Caper lu ke Bagas. Tiba-tiba aku mendengar dari mulut Caca. Cak, teman lagi kesakitan kok malah gitu sih? Sahut Adnan sembari sedikit melirik ke Caca. Sudah, naik, lu istirahat dulu aja sama gua. Yang lain naik duluan gak apa-apa. Aku berusaha menenangkan semuanya. Sepertinya Caca tidak suka terhadap Naila, entahlah. Udah Gas, kita lanjut aja bareng-bareng. Gua masih bisa jalan kok, jawab spontan dari Naila. Tuh bisa jalan, katanya pernah mendaki, jadi gak usah caper deh. Sautan Caca membuat aku geram. Cak, jaga omongan. Kita ini tim, jadi siapapun yang terkena musibah, kita bareng-bareng nolongin, jawabku dengan nada agak tegas. Iya, maafin gua ya atas omongan gua tadi, Caca sambil berjalan dan tidak pedulikan kondisi Naila. Parah banget sih ya Caca itu, Adnan sedikit berbisik di telingaku. Baru jatuh udah dimarahin, ajak berantem. Entah tiba-tiba Adnan bicara seperti itu di hadapan Caca. Kamu sih, saut Fahri. Udah, ini kan bukan permen susu biasa, ini permen susu mahal, kembali sautan dari Adnan. Apa sih, salah server woy, sautku ke mereka berdua. Gue jadi inget, gue bawa permen. Nih ada yang mau gak? Adnan sambil membuka tas ranselnya. Mau Nan, udah lama gue gak makan itu permen, Fahri sambil menadahkan tangan ke Adnan. Nih, lu mau yang mana? Gue bawa satu kresek, tapi random ada rasa coklat, vanila sama stroberi. Tadi pas sebelum berangkat, gue beli di warung milik Mbok Paijem, jawab si Adnan. Paijem siapa Nan? Emang ada? Jawabku. Siapa ya? Gue lupa. Paijem atau Painem? Apa bapak lu ya? Sembarangan lo, jawabku. Sini cepet, gue mau yang coklat satu aja, saut Fahri. Nih buat lo, Siva, lu mau yang mana? Tanya Adnan ke Siva. Gua stroberi aja deh, jawab Siva. Nan, sini bagi ke gua, 2 aja sama buat Naila, sambil aku mengelurkan tangan ke Adnan. Dan lu Cak, mau gak nih? Tanya Adnan ke Caca. Gak mau, terima kasih. Idih, sombong amat loh, emang mampu beli permen susu mahal milik gua, saut dari Adnan kembali membuat jengkel Caca. Itu doang mah kecil, beli 1 truk gue juga mampu, dengan nada sombong. Idih, sombong amat lo, saut dari Fahri. Perjalanan kami diteruskan karena pos kedua cukup jauh dan medan yang kita lalui licin dengan rintikan gerimis yang mulai membasahi tubuh kami.
Saat tiba di pos kedua, kami istirahat sejenak dan kembali melanjutkan perjalanan karena kami mengejar waktu agar sampai di puncak pas waktunya. "Cak, lihat nih," teriak Adnan ke Caca. "Apa sih?" sambil menengok ke arah Adnan. "Ulet buat lu," sambil menyodorkan ulet ke Caca. "Adnan, apa-apaan sih? Geli tahu," teriak Caca. Cak, jangan teriak-teriak, gak sopan," tambahku. Tiba-tiba, siapa yang teriak-teriak?" Seorang pria, mungkin seumuran abangku, tiba-tiba datang dan memperingatkan kami. Maaf kak, teman kami tadi gak sengaja," jawabku. "Ingat ya, kalian harus jaga sopan santun di sini," dengan nada agak ketus. Iya kak, sekali lagi kami minta maaf." Aku mengulangi kata maafku ke pria tersebut. "Panggil saja Bang Aji," jawab pria tersebut yang mengaku bernama Aji. "Maafkan kami Bang Aji," jawab kami serempak. "Nih, kamu ya, jaga sopan santun di sini," sambil menunjuk ke arah Caca. Iya bang," jawab Caca agak takut. "Ya sudah, lanjutkan perjalanan kalian. Di pos ketiga ada banyak pendaki." Iya bang, kami pamit dulu," jawabku. Dia hanya manggut dan turun melewati kami. Mungkin dia juga pendaki, tapi kenapa berani mendaki sendirian? "Tuh Cak, jaga sopan santun," ledek Adnan ke Caca. "Itu juga salah lu tadi. Kalau lu gak teriak, abang tadi gak marahin kita." Udah, kenapa sih pada ribut?" Aku coba melerai mereka berdua. "Udah kita lanjutin perjalanan kita aja. Lagi pula masih jauh untuk sampai ke puncak," timpal Siva. "Tahu tuh pada diem napa?" saut dari Fahri. Naila hanya diam. Mungkin dia menahan rasa sakit di kakinya. Aku lihat luka di kakinya memang cukup parah, sehingga membuat dia harus berjalan pincang dan sesekali berhenti. Tidak ada hal aneh ataupun ganjil selama perjalanan ini. Aku berharap semua akan baik-baik saja. Dan benar kata Bang Aji, pos ketiga memang banyak pendaki, entah mereka mau turun ataupun naik. Medan yang sesekali membuat kami lelah dan ekstra berhati-hati. Bebatuan berlumut dan akar pohon, serta rintikan hujan tidak menghalangi kami untuk mencapai puncak. Dan akhirnya sampai di pos terakhir kami seperti biasa. Kami beristirahat karena untuk mencapai puncak hanya hitungan menit saja. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan kembali. Rintikan hujan tidak lagi kami rasakan. Langit cerah tidak berawan dan tidak pula mendung. Ya, ini adalah kesempatan yang bagus untuk nanti kami bisa tiba di puncak, melihat indahnya sunset dan hangatnya menuju kegelapan. Dan tiba-tiba di puncak, "Indah banget ya guys." Adnan tiba-tiba menepuk pundakku. "Ya begitulah Tuhan menciptakan keindahannya," jawabku. "Wah, indah banget, gila sih," Caca sambil memotret keindahan sunset tersebut. "Nah, gimana kaki lu? Masih sakit gak?" tanyaku ke Naila. "Masih gas, tapi gak terlalu sakit sih," jawabnya. "Mana sih lihat, emang parah banget apa?" saut dari Caca. Segitu doang, jangan sok ngeluh ke Bagas deh." "Cak, orang lagi sakit kok digituin sih?" saut dari Siva yang tampaknya tidak terima Naila diperlakukan seperti itu. "Sorry," sambil melirik dan kembali meninggalkan Naila dan Siva. "Dasar tuh ya, emang udah wataknya kayak gitu," timbal Fahri. Guys, udah mau malam nih, kita bikin tenda di sini apa dibawa aja?" tanya si Adnan. "Bawa aja deh," jawabku. "Gua setuju," saut dari Fahri. "Ya udah, gue mau turun duluan ya." "Baik." Si Caca dengan berjalan dan mulai turun. Cak, kayak lu tahu jalan aja, ntar nyasar nangis," saut Fahri. "Gua hafal kok." "Jangan Cak, kita turun bareng-bareng aja," jawabku. "Gua mau turun sendiri." Nih anak dibilangin malah ngeyel ya. "Lihat tuh, mulai gelap, lagian jalan juga licin." Tampaknya Adnan sudah mulai emosi ke Caca. "Biarin ah." "Woi, jangan cepet-cepet Cak. Gas, gua kejar Caca ya. Gua nggak yakin dia masih hafal jalan tadi." "Gue ikut Nan." "Fahri, Naila sama Siva, kalian jalan pelan-pelan aja. Gua mau kejar si Caca ya. Fahri, jagain Naila ya." "Oke gas, hati-hati," jawabnya. Buset, itu anak cepet banget. Sambut apa ya? "Us, jangan gitu Nan." Tiba-tiba, brak. "Nan, tolongin gua."
Ya ampun gas, apa yang sakit? Sambil membantuku untuk berdiri. Nggak ada kok, jalannya licin banget. Gua nggak lihat ada batuan berlumut di sini. Caca mana? Aduh, kita udah kehilangan jejak Caca. Gimana nih gas? Aduh, mana lagi udah gelap. Kita harus tetap cari Caca lah. Ngeselin banget itu anak. Udah ngerepotin, bikin panik lagi. Kali ini cerita dari sudut pandang Naila. Nah, pelan-pelan aja jalannya. Siva yang terus menuntunku berjalan turun. Iya Nay, slow aja, tambah Fahri. Iya, ini juga udah pelan banget, jawabku. Hari semakin gelap, rasa sakit kakiku sudah tidak karuan. Ingin sekali aku mengeluh rasa sakitku kepada mereka, tapi aku tidak ingin merepotkan mereka. Nay, lu kenapa? Kakinya sakit banget? Tanya Siva ke aku. Enggak kok Sif, jawabku. Nay, kalau emang lu gak sanggup jalan, kita berhenti aja. Nanti Bagas juga balik ke sini lagi, saut Fahri. Enggak Fah, gue masih sanggup. Kalian jangan khawatir. Aku berusaha meyakinkan mereka bahwa aku baik-baik saja. Rintikan gerimis yang cukup deras dan dinginnya malam serta kabut yang menghalangi perjalanan kami, tapi tidak menyurutkan aku untuk terus berjalan walaupun dengan tertati-tati. Luka di kakiku sepertinya tidak membaik juga, ataukah kurang obat merah? Entahlah, aku tidak tahu. Tiba-tiba Fahri berjalan menjauhi aku dan Siva. Tampaknya dia melihat sesuatu di arah depan yang cukup jauh. Sif, sini deh, teriak Fahri ke Siva. Siva pun menghampiri Fahri. Entah apa yang mereka bicarakan, aku tidak memperdulikan mereka. Aku tengah sibuk mencari obat merahku untuk luka di kakiku. Karena terlalu sibuk mencari, tidak aku sadari aku terpleset dan entah apa yang terjadi. Aku lupa semuanya. Yang aku ingat, hanya aku bangun di tengah-tengah hutan sendirian. Tidak ada Fahri ataupun Siva, apalagi Bagas dan Adnan. Mereka kan sibuk mencari Caca. Aku bangkit. Pakaianku kotor karena tanah yang basah. Aku bingung, aku sangat takut. Bagaimana aku tidak takut? Kali pertama mendaki dan mengalami peristiwa ini. Siva, Fahri, kalian di mana? Tolongin gua, jangan tinggalin gua. Sembari menangis dan merintih kesakitan. Bukan hanya kaki saja yang sakit, tapi hampir semua badan sakit semua. Hujan semakin deras, aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak tahu jalur mana yang harus aku lewati. Gua harus jalan kemana? Gumamku. Aku berharap ada pendaki lain yang turun ataupun naik, sehingga aku dapat pertolongan dari mereka. Aku mulai menelusuri medan yang kemungkinan ini jalur yang biasa dilewati pendaki. Suara aneh mulai bermunculan. Bau tidak sedap dan wewangian bunga semerbak sesekali membuatku merasa tidak nyaman. Seringkali terdengar suara orang berlari, padahal tidak ada seorang pun selain aku. Aku coba untuk mengabaikan itu semua. Aku terus berjalan dengan tertati-tati, mengharapkan ada seseorang datang menjemputku. Tampaknya aku melihat seseorang berjalan ke arahku. Kak, bisa tolongin saya nggak? Tanyaku pada seorang pria bertubuh tinggi dan kurus. Tapi tidak ada jawaban dari dia. Dia terus berjalan naik, tidak menghiraukan aku. Sesekali aku memanggilnya, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Aneh. Atau dia bukan manusia? Apa gua yang tidak terlihat olehnya? Masa sih? Gumamku. Akhirnya aku kembali berjalan. Tampaknya aku sudah cukup jauh untuk berjalan. Rasa lelah mulai aku rasakan. Kuteguk air minum yang selalu ada di dalam tas ranselku. Aku mulai duduk dan mengobati luka di kakiku. Terlihat bertambah parah. Darah terus keluar tanpa berhenti. Rasa perih bercampur pegal yang aku rasakan saat ini. Sesekali aku berpikir, aku tidak mau mati di sini Tuhan. Malam yang sunyi, sepi, tidak ada manusia selain aku. Suara cekikikan yang menjadi teman di malam ini. Gak, gua harus cari Bagas dan yang lain. Gua gak mau di sini. Gua mau pulang. Sembari berdiri dan mulai berjalan lagi. Langkah demi langkah menelusuri jalan setapak dan tiba-tiba, ngapain lu di situ? Mau bunuh diri? Suara seorang pria yang tidak asing di telingaku. Aku menengok ke kiri dan benar saja di sana ada titik cahaya. Apa mungkin dia benar-benar manusia? Bunuh diri? Maksudnya apa? Gumamku. Dia manusia bukan ya? Batinku.
Ngapain lu? Sini cepet, gua Aji. Dan ternyata itu suara Bang Aji yang tadi menegur rombonganku. Rasa bersyukur, akhirnya ada orang yang dapat menolongku dan aku segera menghampiri Bang Aji. Oh iya, Bang Aji, jawabku. Ngapain lu di sana? Mau bunuh diri? Pertanyaan yang membuatku bingung. Maksud Bang Aji apa ya? Tanyaku keheranan. Itu di sana itu jurang. Selangkah lagi, lu jalan, lu bakal abadi di sini. Jawabnya. Ah, tapi aku nggak lihat ada jurang, Bang. Jawabku. Ah, sudah lupakan. Untung gue tadi lihat lu. Bentar. Lu kan yang ikut rombongan yang gue tegur tadi? Tanyanya. Iya, Bang. Ngapain sendirian di sini? Mana rombongan lu? Aku ketinggalan rombongan, Bang. Bagas sama Adnan lagi cari Caca. Caca? Si bocah tengil itu? Iya, Bang. Emang pantes hilang itu bocah. Kaki lu kenapa? Jatuh, Bang. Udah diobatin? Udah, Bang. Jawabku. Ya sudah, sekarang lu ikut gua aja. Kemana, Bang? Udah jangan banyak tanya. Akhirnya aku diam. Aku berjalan mengikuti Bang Aji. Tidak ada obrolan di antara kami. Hari semakin malam dan semakin dingin disertai kabut tipis. Tampak dari arah cukup jauh, ada satu tenda yang berdiri. Kemungkinan itu tenda milik Bang Aji. Dan sesampainya di tenda tersebut, kamu istirahat di sini. Dan ini Mbak Yunita. Bang Aji memperkenalkan sosok perempuan cantik, berkulit putih dan rambut agak panjang padaku. Aku Yunita, nama kamu siapa? Tanyanya padaku. Aku Naila, Mbak, sembari bersalaman. Dia siapanya Bang Aji ya? Kok bisa berduaan di sini? Gumamku. Lu ganti pakaian sana, nanti masuk angin. Perintah Bang Aji padaku. Iya, Bang. Sepertinya kakimu sakit ya? Kamu istirahat aja. Nanti Mbak buatin air hangat buat kamu. Makasih banyak, Mbak, jawabku. Aku mulai berganti pakaianku di dalam tenda. Sepertinya dari arah luar ada seorang pria sedang bercakap dengan Bang Aji. Aku pun mengintip dan ternyata itu Bang Ridwan, abangnya Bagas. Aku segera keluar dan menemui Bang Ridwan. Bang Ridwan? Tanyaku. Nai, ini Naila. Lu kok sendirian? Bagas mana? Tanyanya padaku. Bang. Dia ketinggalan rombongan dan nyasar. Akhirnya gue bawa ke sini aja. Tiba-tiba Bang Aji memotong pembicaraanku. Dan satu lagi, ada bocah tengil yang hilang kayaknya. Namanya siapa ya? Gue lupa. Tanya Bang Aji padaku. Caca, Bang. Pada rese semua. Bapak gue sakit, panggil-panggil Bagas lagi. Gumam Bang Ridwan. Udahlah, bro, nanti juga mereka balik lagi kok. Bang Aji mulai menenangkan. Lu di sini sama siapa, Ci? Sama istri gua. Oh, jadi Mbak Yuni istrinya. Pantesan berduaan di sini. Ya udah, Ci, gua mau cari adik gua dulu. Ya udah, hati-hati, bro. Kalau ada apa-apa, langsung kesini aja. Bang Ridwan, aku ikut. Aku mencoba membujuk Bang Ridwan agar diperbolehkan ikut dengannya. Gak usah, naik, lu di sini aja. Nanti gue jemput lagi, jawabnya. Dan akhirnya Bang Ridwan pergi. Kembali ke sudut pandang Bagas dan kawan-kawan. Kita lanjut cari Caca apa gimana nih, Gas? Tanya Adnan padaku. Kayaknya kita balik aja deh. Ntar cari bareng-bareng, jawabku. Oke lah. Kita kembali putar balik dan kembali menyusul Fahri, Siva dan Naila. Dan semoga mereka masih di sana. Gas, lu kentut ya? Ucap Adnan sambil menutup hidungnya. Kagak lu kali, jawabku. Gila nih, bau busuk banget. Udah, lu kayak gak tahu aja ini bau apaan, jawabku. Iya, tapi ini bau gila. Gak tahan gua mau lari aja, Gas. Gak tahan sama baunya. Tiba-tiba Adnan lari tanpa memperdulikanku. Woi Nan, tungguin, teriakku. Lu kenapa larinya cepet banget sih? Tanyaku ke Adnan dengan nafas tersegal-segal. Baunya gak enak banget. Gue pengen muntah, jawabnya seperti menutupi sesuatu. Yakin cuma bau aja? Tanyaku. Iya, Gas. Ya udah jangan lari dong, gue kan jadi panik, tambahku. Kami kembali berjalan dengan dinginnya malam. Tiba-tiba, Gas, lu kalau takut gak usah gandeng tangan gue, kenapa sih? Kayak cewek aja.
Gandeng tangan lu? Kagak, gue kagak gandeng tangan lu, Nan, jawabku sembari menunjukkan kedua tanganku. Terus ini tangan siapa? Kami berbalik badan dan ternyata ada sesosok makhluk. Aku nggak tahu itu makhluk apaan. Rambutnya panjang, mukanya busuk, hitam, banyak belatung, dengan sorot mata merah yang tajam. Sangat menjijikan. Nan, lari! Gas, tangan gue nggak bisa dilepas. Tolongin gue. Woi, jangan lari duluan. Aku mencoba melepaskan genggaman makhluk itu di tangan Adnan, dan akhirnya bisa lepas juga. Kami lanjut berlari takut makhluk tersebut mengejar kami. Gas, stop dulu gas. Gua atur nafas, sesek dada gua. Duduk dulu, duduk. Sembari duduk lesehan di tanah. Gas, bisa ya makhluk gitu ngikutin kita? Nggak tau lah, gila sih mukanya hancur, tambahku. Bau busuk banget, kirain lu kentut, jawabnya. Sembarangan, kentut gua nggak sebusuk itu kali, jawabku. Suara apa itu, gas? Sambil menggoyang-goyangkan tubuhku. Pelan-pelan ngomongnya, jawabku. Jangan-jangan makhluk itu ngikutin kita, Adnan berbisik padaku. Kayaknya bukan deh, baunya lain lagi nih mah, jawabku. Iya gak wangi sih. Tiba-tiba, Nan, lari. Gas, gue gak bisa lari, kaki gue kram. Duh, sini cepetan. Aku mencoba membantu Adnan berdiri dan menuntun dia agar bisa pergi dari tempat tadi, berjalan dan sesekali berlari. Apes banget kita malam ini, gas. Untung bisa lari, jawabku sambil terus berjalan. Dari arah depan yang cukup jauh terlihat dua orang, tampaknya Fahri dan Siva, dan mereka menghampiri kami berdua. Gas, gimana Caca? Tanya Fahri ke aku. Bentar, lu kok berdua doang? Naila mana? Tiba-tiba Adnan memotong pertanyaan dari Fahri. Jangan bilang Naila juga ikutan hilang, tambahku. Astaga Bang Fahri, gara-gara lu tadi panggil gua, Naila jadi ketinggalan di belakang, sautan dari Siva. Sorry gas, Nan, tambah Fahri. Kayaknya Naila masih di tempat tadi deh, apa kita kesana dulu aja, saran Siva. Kami berjalan kembali berharap Naila masih di tempat tadi. Ya Tuhan, mungkin malam ini malam yang paling sial sepanjang hidupku. Tadi kalian di mana? Tanyaku ke Fahri dan Siva. Di sini gas, jawab Fahri. Ini bekas perban milik Naila deh kayaknya. Tiba-tiba Adnan menemukan sebuah bekas perban dengan noda merah. Iya bener. Tapi Naila kemana? Tanyaku. Naila, lu di mana? Teriak kami. Kita berpencar aja. Apa gimana nih? Tanya Fahri. Kita cari bareng aja. Gua nggak mau kalau ada yang hilang lagi, jawabku. Awas ya lu pada, kalau ada yang hilang, gua ogah nyariin, saut Adnan. Guys, kaki gua ada yang narik, teriak Siva. Kenapa sih? Tanyaku sambil memegang tangannya. Periksa kaki Siva, Nan, perintahku. Gas, makhluk tadi, dengan raut wajah pucat. Makhluk apaan, Nan? Tanya Fahri. Lu jangan lihat Van, gak bakal kuat, jawabnya. Udah, sini gua aja yang lepasin, jawabku. Dengan sekuat tenaga aku berusaha untuk melepaskan tangan makhluk itu dari kaki Siva. Sebenarnya gak berani, tapi mau bagaimana lagi. Teriakku. Gas, lu kenapa? Tanya Adnan. Kenapa gas? Tambah Fahri. Tangan lu berdarah gas, saut dari Siva. Gua gak apa-apa kok, kalian tenang aja, jawabku. Tanganku mungkin sengaja dicakar makhluk itu. Tapi syukurlah hanya sakit tidak seberapa. Yang penting kaki Siva tidak kenapa-napa. Ya ampun gas, sini gua obatin dulu. Siva membuka tas ranselnya dan mulai mengobati tanganku. Gas, banyak-banyakin doa deh pokoknya, saran Adnan. Dari tadi gua gak ada gangguan loh, baru ini, saut Fahri. Ini perlu diingat-ingat, kita perlu hati-hati di sini, jawabku. Tanganku sudah diobati Siva dan kembali mencari dua teman kami. Detik demi detik, menit demi menit, tapi tidak ada tanda-tanda Naila dan Caca. Mereka kemana? Caca, Naila, kalian di mana? Kayaknya sekarang mau turun hujan deh. Kita bikin tenda di sini aja ya, ucapku. Ya udah di sini aja, kita istirahat dulu, nanti lanjut cari mereka,
jawab Adnan sembari membuka tas dan mendirikan tenda. Begitu pula dengan Fahri. Tenda sudah didirikan. Kami membuat api untuk memasak mie instan sebelum hujan turun. Sebenarnya hati ini tidak tega jika kami tidak berkumpul semua. Ada rasa sangat menyesal dan bersalah karena tidak bisa menjaga semua anggota. Rintikan hujan mulai turun, membasahi malam yang sunyi ini. Udah gas, nanti kita cari mereka lagi. Adnan sembari menepuk pundakku. Gua merasa bersalah, Nan. Takut Caca sama Naila kenapa-napa. Gue juga yang lalai jaga mereka, jawabku. Nan, jangan salahin diri lu sendiri. Kita ini sama-sama, saut dari Fahri. Iya gas, lu jangan khawatir. Mereka bakal ketemu kok, ucap Siva. Aku hanya bisa menghela nafas, berharap ucapan teman-temanku memang benar adanya. Tiba-tiba, Bagas! Suara lelaki dewasa dari arah yang tampak dekat dengan tendaku. Itu Bang Ridwan. Bang, jawabku. Cerita beralih ke sudut pandang Caca. Daripada gue turun sama mereka, mending gue turun sendiri aja. Males kalau harus turun sama Naila. Sambil berjalan aku buka tas ranselku, ku ambil snack favoritku dan memakannya sambil berjalan. Semoga saja mereka nggak panik gue turun duluan. Serak. Siapa tuh? Rasa merinding dan ketakutan menyelimuti tubuhku. Aku yakin itu hanya suara manusia yang sedang berjalan. Itu suara apa? Bagas, Adnan. Aku semakin ketakutan seolah-olah suara itu ada di belakangku. Aku menoleh ke belakang dan ternyata sosok hitam dengan lidah menjulur ke depan dengan sorot mata yang merah tengah menatapku. Tolong. Aku langsung lari, kubuang semua snackku. Sepatu sebelah kiriku sampai terlepas, tapi aku tidak memperdulikan itu. Yang terpenting, aku tidak dikejar makhluk menyeramkan itu. Aku rasa lariku sudah cukup jauh. Aku berhenti mengatur nafas dengan harapan makhluk itu tidak mengikutiku. Aku menengok kanan kiri, memastikan tidak ada makhluk aneh lagi. Apa gue putar balik lagi aja ya, bareng sama Bagas? Ntar gue ketemu makhluk itu lagi, gumamku. Duh, sepatu gue, asial bener dah malam ini. Sembari aku lepas sepatu sebelah kananku dan berganti menggunakan sendal gunung. Aku bangkit dan kembali berjalan. Entah kemana yang akan menjadi tujuanku. Aku seperti orang yang tersesat tanpa arah tujuan. Sesekali aku duduk dan menyesal turun duluan. Mereka nyariin aku gak ya? Tiba-tiba saat aku sedang berjalan dari arah sebelah kanan, terlihat sesosok manusia, tapi tidak terlalu jelas. Dia melambaikan tangan seolah-olah melihat kehadiranku. Itu kan nenek-nenek yang gue lihat tadi. Ngapain malam-malam di sini? Gumamku. Cuk, sini, teriaknya. Kesana nggak ya? Tapi gue takut. Tapi penasaran juga. Kesana aja deh. Gue yakin nenek itu manusia. Aku berlari dan segera menghampiri nenek tua tersebut. Nek, malam-malam kok mendaki sendirian, Nek? Tanyaku. Nenek bukan lagi mendaki, Cuk. Nenek lagi cari kayu bakar, jawabnya. Kayu bakar? Kan bisa cari pas siang, Nek. Nenek biasa cari malam hari, Cuk. Oh gitu, Nek. Rumah nenek di mana? Bukannya pemukiman warga jauh dari sini ya? Rumah nenek di dekat sana. Sambil dia menunjukkan ke sebuah arah. Oh iya, namamu siapa, Cuk? Oh iya, aku Caca, Nek. Kalau nenek siapa? Nenek itu hanya diam tidak menjawab pertanyaanku. Mungkin dia agak tuli atau ingin menyimpan identitasnya. Itu tidak penting bagiku. Kamu kenapa sendirian, Cuk? Tanya nenek itu padaku. Oh, aku turun duluan, Nek. Teman-temanku mungkin masih di atas, jawabku. Teman-temanmu tidak khawatir? Enggak, Nek, tenang aja. Kalau begitu, kamu mau ikut nenek? Ikut kemana? Tanyaku. Sepertinya kayu yang nenek cari sudah banyak. Sekarang waktunya pulang, jawab nenek tersebut. Ya udah, Nek, mari aku antarkan. Lagian kalau di sini sendirian juga nggak berani, jawabku. Aku menuntun nenek tua itu. Langkah demi langkah menyusuri hutan. Tidak ada hal aneh yang terjadi. Setitik cahaya yang mungkin menjadi pertanda rumah nenek itu tidak jauh dari sini. Hanya butuh waktu sekitar 15 menit. Akhirnya kami sampai.
Sebuah rumah sederhana berdinding anyaman bambu, tidak terlalu luas, tetapi cukup untuk nenek tua itu tinggal. Sepertinya dia tinggal sendirian di sini. Itu rumah nenek, Cuk. Ayo. Iya, Nek. Aku sedikit merinding dan melihat sekeliling rumahnya yang hanya ditumbuhi pohon-pohon sangat besar. Sesekali burung terbang pas di atas kepalaku. Mari masuk. Nenek itu sambil meletakkan hasil pencarian kayunya di depan rumahnya. Aku masuk ke dalam rumah berlantaikan tanah. Lalu aku duduk di atas dipan yang terbuat dari bambu. Aku melihat sekeliling rumah ini. Tidak ada yang aneh menurutku. Tidak ada hiasan dinding atau semacamnya. Hanya ada obor yang menjadi penerangan di dalam rumah. Cuk, minumlah. Nggak perlu repot-repot, Nek. Aku bawa air sendiri kok. Sudah, minumlah. Iya, Nek. Aku memandang air yang berada di cawan tersebut. Nampak aneh. Dari baunya pun aneh. Sekilas seperti air teh, tapi ternyata bukan. Aku teguk dan memang rasanya tidak familiar di lidahku. Lebih seperti jamu. Aku hanya meneguknya sekali. Rasanya tidak bersahabat dengan lidahku. Kenapa, Cuk? Tidak enak, Kak? Enak kok, Nek. Aku terpaksa berbohong. Mengapa tidak dihabiskan? Nek, aku tidak terlalu haus. Oh ya sudah, istirahat saja dulu. Tapi, Nek, teman-temanku mungkin mencariku. Sudah, tidak perlu dipikirkan. Lihat, di luar hujan deras. Kulihat dari celah rumah, memang di luar hujan sangat deras. Daripada aku keluar dan menyusul teman-teman, lebih baik aku di sini sampai hujan reda. Aku berbaring di atas dipan dan sesekali berpikir untuk pergi dari sini. Apa gua kabur aja ya? Gumamku. Tapi nenek itu biasa-biasa saja. Tiba-tiba aku terlelap dalam lamunanku. Sepertinya aku sudah lama tertidur dan akhirnya dikejutkan oleh nenek tua itu. Cuk, bangun, mari makan, perintahnya padaku. Aku segera bangun dan membuka mataku lalu duduk. Tapi mataku terbelalak melihat nenek itu membawa makanan seperti daging yang sedang dimakan belatung. Spontan aku bertanya, Nek, itu apa? Ini daging, tadi nenek masak. Tapi kok ada belatungnya? Mana, tidak ada. Coba dilihat lagi, pinta nenek itu. Aku mengucek kedua mataku dan ternyata benar, itu hanya daging yang dimasak biasa. Mungkin ini efek dari tidur tadi. Maaf, Nek, aku tidak bermaksud apa-apa. Ya sudah, tidak apa, makanlah sekarang. Sepertinya dia tidak suka dengan ucapanku tadi. Sudah terlihat dari raut wajahnya yang tiba-tiba berubah. Aku mulai memakannya. Rasanya lezat tidak seperti air minum tadi. Tidak kusangka aku telah menghabiskan semuanya. Perutku terasa kenyang, tetapi seperti ada yang berjalan di dalam perutku. Rasanya ingin muntah. Wah, kumuntahkan semua daging yang aku makan tadi. Bukan daging yang aku muntahkan, melainkan cairan seperti nanah dengan makhluk seperti belatung. Apa ini? Nek, tolong aku, Nek, teriakku. Aku hanya mendengar nenek sedang bersenandung lagu Jawa. Bulu kuduku berdiri. Rasanya ingin lari dari tempat ini, tapi tidak bisa. Seolah-olah ada yang sedang menahan kakiku. Aku menjerit kesakitan. Perutku sangat sakit, seperti diracun oleh makanannya. Bagas, Adnan, Fahri, Naila, Siva, tolongin gua. Dan akhirnya aku terjatuh dan tidak sadarkan diri. Beralih ke sudut pandang Bagas dan kawan-kawan. Bang, sini, teriakku. Bang Ridwan segera menghampiri tenda kami. Bang Ridwan? Teriak Adnan. Bang, kok kesini? Katanya sibuk, tanyaku ke abangku. Bapak sakit, jawabnya agak ketus. Bapak? Jawabku. Tapi bang, teman kita ada yang hilang, tambah Fahri. Shh. Adnan sambil menutup mulut Fahri dengan tangannya. Gua udah tahu, jawab Bang Ridwan. Bang Ridwan udah tahu, tanya Adnan. Kok tahu? Kata siapa, Bang? Tanyaku. Makanya jangan ceroboh, dibilangin suruh hati-hati juga, jawabnya ketus. Patuhi peraturan, jangan sombong, jangan sok jagoan. Lu pada mau mati di sini? Embuhnya. Enggak, Bang, jawab kami serempak. Maafin Bagas, Bang, jawabku. Gas,
Lu kok minta maaf sih? Itu kan salah itu bocah, jawab Adnan. Kalau gue gak izinin kan gak bakal kejadian kayak gini, Nan, jawabku. Udah gas, jangan salahin diri lu sendiri. Siva mencoba menenangkanku. Kalau bukan karena bapak, gua ogah nyusulin kalian, sahut dari abangku. Bang Ridwan duduk sembari merokok. Jadi gimana? Mau cari sekarang? Tanya Bang Ridwan. Naila juga hilang, Bang, jawabku lemas. Naila udah aman, jawabnya. Ah, di mana, Bang? Tanya Adnan. Ada sama Bang Aji, jawabnya singkat. Syukurlah Naila selamat, sahut dari Siva. Udah jangan terlalu cemas, tinggal Caca yang gak tahu kemana, Fahri sembari menenangkan. Bang Ridwan masih duduk dan sibuk dengan rokoknya. Sesekali dia berdiri melihat sekeliling dan duduk kembali, kemudian melihat kami berempat. Agak aneh memang sikap Bang Ridwan kali ini. Suara gemuruh sudah terdengar, pertanda hujan akan turun. Masuk tenda, suruh abangku. Kami semua masuk ke dalam tenda dan rintikan hujan mulai turun membasahi tenda kami. Duduk melingkar, perintah abangku. Kami segera duduk melingkar di dalam tenda, entah apa yang Bang Ridwan lakukan. Baca Al-Fatihah dalam hati, jangan ada yang bersuara. Bang Ridwan mulai duduk bersila dan memejamkan mata, sepertinya tengah berdoa untuk diberi jalan keluar. Jangan berhenti baca Al-Fatihah kalau belum gua kasih aba-aba, perintah abangku. Iya bang, jawab kami. Abang lu ngapain sih? Adnan berbisik padaku. Gak tahu tuh. Kami langsung fokus membaca, tidak ada suara dari kami. Hujan terus turun dengan derasnya, sesekali dengan hembusan angin yang cukup besar. Detik demi detik, menit demi menit, Bang Ridwan tidak kunjung memberi aba-aba kepada kami. Suasana berubah, hujan semakin deras dengan angin yang sangat besar, sepertinya angin memutari tenda kami. Sesekali aku merasakan ada seseorang di luar tenda kami. Aku takut itu orang yang ingin minta pertolongan, tapi Bang Ridwan menyuruh kami untuk diam, tidak bersuara. Seseorang tersebut berputar mengelilingi tenda kami. Disertai angin yang sangat kencang, hujan sangat deras, beruntung tenda kami tidak terjadi apa-apa. Kurang lebih 20 menit kami diam dan membaca Al-Fatihah. Akhirnya Bang Ridwan memberikan aba-aba kepada kami untuk berhenti. Hujan yang disertai angin kencang pun tiba-tiba berhenti. Seseorang yang memutari tenda kami pun lenyap entah kemana. Gas, gue merinding. Lo lihat kan tadi kayak ada orang di luar tenda. Adnan berbisik padaku. Iya, gue juga tahu. Kira-kira siapa ya? Tanyaku. Bang Ridwan berdiri dan keluar dari tenda. Bang, mau kemana? Tanyaku. Buang air, jawabnya. Dia langsung pergi, padahal di luar masih hujan. Dingin gas, Fahri berbisik ke aku. Sama, jawabku. Gas, air di termos lu masih ada nggak? Gue pengen buat kopi, sahut Adnan. Ada, sebentar. Sembari aku ambil termos milikku. Sif, lu mau? Tanyaku. Enggak gas, jawabnya. Tidak berapa lama Bang Ridwan kembali ke tenda. Bang, di luar masih hujan? Tanya Adnan ke abangku. Masih, jawabnya singkat. Bang, gue mau tanya, kenapa tadi suruh baca Al-Fatihah, terus abang diam terus? Tanyaku. Lagi cari keberadaan Caca, jawabnya. Terus gimana hasilnya bang? Tanya Fahri. Caca gak hilang kan? Imbu Siva. Jawab bang, tanyaku. Dia hanya menggeleng. Tidak puas dengan jawabannya, lantas aku bertanya. Maksud abang apa? Tanyaku. Gua gak bisa lihat Caca di mana. Seolah-olah dia gak ada di sini, jawabnya. Udah gue duga. Udahlah, gak usah dicari lagi, sautan dari Adnan. Nan, jangan gitu kali, jawabku. Gua kesel gak sama itu anak, emosi gua, jawabnya ketus. Bang, kira-kira Caca bisa selamat gak ya? Tanya Siva. Bisa, jawabnya singkat. Gimana caranya bang? Tanyaku. Dengan kekuatan doa, jawabnya. Aku dan keempat temanku saling bertatapan satu sama lain. Kalau doa nggak bisa nemuin Caca gimana bang? Tanya Adnan. Bang Ridwan hanya melirik, tidak menjawab pertanyaan dari Adnan. Nan, lu ya pikirannya negatif mulu, jawabku. Sorry bang, gua kan cuma tanya. Sudah, kalian tidur saja, biar gua yang berjaga, tambah Bang Ridwan. Nanti gua bangunin dan langsung cari Caca, imbunya lagi. Iya bang.
Kami jawab serentak. Kami berempat tidur dan Bang Ridwan berjaga sembari merokok dan ngopi. Bangun, abangku sembari menggoyang-goyangkan badanku. Udah pagi bang, tanyaku. Belum, cepat bangun, lanjut cari Caca. Kami segera bangun dan membenahi barang kami. Kami segera berjalan mengikuti Bang Ridwan. Karena hujan sudah reda, tapi jalur yang kita lalui pasti sangat licin. Hati-hati, perintah Bang Ridwan. Kami berjalan menyusuri hutan. Kami terus mengikuti langkah Bang Ridwan yang entah mau kemana. Dia membawa kami pergi. Aku baru ingat pas aku tidur, aku mimpi sebuah petunjuk. Bang, tadi gua mimpi. Mimpi apa? Sembari terus berjalan karena posisi aku urutan kedua dari belakang. Karena di belakangku masih ada Adnan dan Bang Ridwan berada di paling depan. Gua mimpi ada orang yang masuk ke rumah anyaman bambu. Ah, enggak. Ini enggak boleh kejadian lagi. Sepertinya Bang Ridwan panik saat mendengar jawabanku. Emang kenapa bang? Tanya Fahri yang berada persis di belakangnya. Iya kenapa bang? Sautan dari Adnan. Gua dulu punya teman namanya Larasati. Kita nanjak pas gua masih SMA awalan. Kita nanjak ke sini 6 orang kalau nggak salah. Larasati pendaki pemula. Awalnya gua nggak srek sebab dia punya riwayat penyakit asma. Intinya dia kepisah sama tim. Dia hilang selama 2 hari. Nah, satu teman gue mimpiin dia dibawa ke sebuah rumah. Gue juga nggak bisa jelasin detailnya. Dan endingnya Larasati ditemukan meninggal di dekat jurang. Cerita dari Bang Ridwan. Dan gue takut Caca ngalamin hal yang sama masuk ke alam lain. Jelasnya lagi, aku dan teman-temanku hanya bergidik ngeri setelah mendengar cerita Bang Ridwan. Kami berharap tidak terjadi apa-apa dengan Caca. Bentar guys, gue kayak nginjak sesuatu, teriak Adnan. Apaan? Tanyaku. Ini sepatu siapa ya? Sepatu Caca. Iya gue inget banget, sautan dari Siva. Wah, kemungkinan Caca lewat jalur ini nih, jawabku. Simpan sepatunya, perintah Bang Ridwan. Iya bang, kita udah dapat kesimpulan kalau emang Caca nggak jauh dari sini. Banyakin zikir saat berjalan, hiraukan suara dan bau-bau aneh, perintah Bang Ridwan. Kami semua berzikir agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Malam semakin larut, tapi tidak kunjung ada tanda-tanda Caca ditemukan. Aneh, dia pergi kemana? Kita beralih ke sudut pandang Caca. Aku terbangun setelah memakan daging menjijikan itu. Aku mulai meraba-raba dan ternyata aku terbaring di atas dipan tadi. Sudah bangun cu. Tiba-tiba dari arah depan datanglah nenek tua itu. Jangan dekati aku, kamu bukan manusia, teriakku. Saya manusia, lihat tubuhku. Makanan apa yang kau berikan padaku tadi? Tanyaku. Makanan, itu daging manusia busuk. Manusia yang tidak tahu cara menghargai makhluk lain. Kamu nenek gila, minggir, aku mau pergi dari sini. Aku mencoba melangkah, tapi tidak bisa. Kurang ajar kamu ya. Nenek tua tersebut mencekik leherku. Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu sampai kau mati di sini, ucapnya. Aku tidak mau mati. Lepaskan aku, tolong. Percuma kau teriak minta tolong. Tidak akan ada manusia yang akan menolongmu, dasar manusia licik. Lepasin gua. Aku mencoba berontak dan akhirnya bisa lepas dari cengkraman nenek gila itu. Dengan sekuat tenaga, aku berlari mencari jalan keluar. Namun semua pintu dan jendela terkunci. Gua harus keluar lewat mana nih? Gumamku. Mau lari kemana kau? Sini mati. Ah sial. Bagaimana aku bisa keluar dari rumah jahanam ini? Aku tidak habis pikir dengan nenek tua itu. Aku mulai berlari ke arah pintu depan, namun tidak bisa kubuka. Mati, mati. Gua nggak mau mati. Sini. Tiba-tiba suara nenek itu berubah menjadi seorang lelaki. Suaranya sangat mengerikan. Aku memberanikan melihatnya. Ternyata nenek tua itu berubah menjadi makhluk hitam, berbulu dan sorot mata yang merah. Aku menjerit ketika melihat makhluk tersebut. Aku tidak kuasa menahan ketakutanku. Kudobrak pintu ini dan ternyata bisa. Aku berlari keluar dari rumah aneh itu. Mau lari kemana? Teriaknya. Aku tidak menghiraukan teriakan makhluk itu. Aku terus berlari dengan sekuat tenaga. Harap-harap makhluk itu tidak mengejarku. Aku berhenti sejenak dan menengok ke belakang.
untuk melihat tidak ada siapapun yang mengejarku. Ah, tapi kok tidak ada tanda-tanda rumah itu? Rumah itu kemana? Rumah gaib, gumamku. Kini aku berjalan menyusuri hutan yang gelap gulita dengan gumpalan kabut yang sangat tebal. Aku menengok kanan dan kiri, semoga ada pendaki lain yang melihatku. Mati, mati. Tiba-tiba bisikan di telingaku membuat ketakutanku semakin menjadi-jadi. Gua nggak mau mati, teriakku. Aku terus berlari dan tidak sengaja menabrak sebuah batu. Ya, itu batu nisan bertuliskan Sulastri. Siapa dia? Sulastri, gumamku. Hei, diam! Teriak seseorang dari ujung sana yang cukup jauh. Aku berlari karena aku tidak yakin dia manusia. Jangan lari, gua manusia, teriaknya lagi. Aku yang tidak percaya langsung lari tanpa memperdulikan dia. Gua Haji. Seketika aku berhenti saat dia mengaku bernama Haji. Haji, Bang Haji, gumamku. Aku segera menengok ke belakang, berharap itu memang betul Bang Haji. Ngapain lu lari? Sini cepet, teriaknya lagi. Aku langsung menghampiri seseorang yang mengaku bernama Haji tersebut. Lu ngapain sendirian? Tanyanya. Aku... Lu Caca kan? Iya Bang Haji, aku Caca. Lu ngapain? Dicariin temen-temen no. Ah, serius Bang? Mereka di mana? Gua nggak tahu, jawabnya ketus. Bang, tolongin aku. Aku sembari memegang tangan Bang Haji. Apaan? Lepasin. Bang Haji berjalan meninggalkanku. Bang, tungguin, teriakku. Bang, aku ketemu nenek-nenek tadi. Sulastri, tanyanya. Aku nggak tahu namanya Bang, jawabku. Iya, nama dia Sulastri, jawabnya lagi. Ah, tapi... Aku mengingat, jika tadi aku menabrak batu nisan bernama Sulastri, mungkinkah nenek tua itu sudah meninggal? Nenek Sulastri itu siapa Bang? Tanyaku. Jangan banyak tanya, kalau emang lu gak mau mati. Sembari berjalan dengan cepat. Beruntung, lo bisa bebas dan gue nemuin lo, tambahnya lagi. Maaf Bang, maaf itu ke mereka bukan ke gua. Makanya jangan sombong, so jagoan. Aku hanya bisa menunduk dan malu karena aku semua panik dan khawatir. Kami terus berjalan menyusuri gelapnya malam. Bang, aku capek. Bang Haji hanya berhenti dan menoleh tidak berkata apapun. Aku pun berhenti dan duduk di tanah. Segera aku ambil botol minumku. Sudah, cepat berdiri. Tapi aku masih capek Bang. Banyak ngeluh ya. Iya Bang, tungguin. Tidak ada hal-hal aneh selama perjalanan. Aku merasa aman saat berjalan dengan Bang Haji. Ini udah sampai, sana istirahat. Kami sampai di sebuah tenda. Sepertinya di dalam ada teman Bang Haji. Nama kamu siapa? Sapa seorang wanita dewasa itu. Caca Mbak, sambil aku ulurkan tanganku. Caca? Teriak seorang gadis seumuranku, tidak lain itu adalah Naila. Nay, kok lu di sini? Bagas mana? Tanyaku. Syukurlah kamu gak apa-apa. Bagas dan yang lain cari lu, Cak, jawabnya. Aduh, gimana ini dong? Gimana Bang? Udah gak usah panik, mereka bakal kesini kok. Tungguin aja, jawab Bang Haji. Aku segera istirahat dan meminum teh hangat buatan Mbak tadi. Kembali ke sudut pandang Bagas dan kawan-kawan. Bang, jalan mulu dari tadi gak ketemu juga itu Caca, tanyaku. Sabarlah Gas, jawabnya ketus. Tahu Bagas gak sabaran, saut Adnan. Diem lo, jawabku. Kami berjalan entah kemana. Kabut tebal sesekali menghalangi penglihatan kami. Gas, gue capek. Siva mulai berhenti dan memegangi lututnya. Bang, berhenti dulu, kasihan Siva, teriakku. Bang Ridwan hanya berhenti dan menengok, kemudian duduk di atas pohon yang sudah ditebang. Mau sampai kapan kita di sini? Caca juga nggak ada batang hidungnya, sautan dari Fahri. Gua heran, kayaknya udah dimakan harimau deh, saut Adnan. Nan, jaga omongan lu, jawabku. Gua bercanda Gas, kalem-kalem. Tiba-tiba Bang Ridwan berdiri dan langsung berjalan tanpa menghiraukan kami. Bang, mau kemana? Tanyaku. Jalanlah, emang lu pada dikit-dikit capek, jawabnya ketus. Weh, cepet berdiri, nanti ketinggalan, tambah Adnan. Kami segera berdiri dan menyusul langkah Bang Ridwan yang sudah lumayan jauh dari kami. Gas,
Itu tenda siapa? Tanya Fahri padaku. Gua nggak tahu, baru lihat ada tenda di sana, jawabku. Bang, tenda siapa itu? Tanya Adnan. Bang Haji, jawabnya singkat. Bang Haji yang negor kita tadi? Tanya Siva. Yang negor Lunan sama Caca, tambahku. Oh, Bang Haji. Iya, gue ingat. Bang, kenal Bang Haji? Tanyaku. Temen SMA abang dulu, jawabnya. Oh, jawab kami serempak. Kami berjalan mendekati tenda tersebut, dan memang Bang Haji sepertinya telah menunggu kedatangan kami. Akhirnya lewat sini juga, sapa Bang Haji pada abangku. Gimana? Tanya abangku. Keluar cepat. Sesosok dua gadis umuran kami keluar dari dalam tenda. Tidak lain itu Naila dan Caca. Naila? Teriak Siva dan segera memeluknya. Cak, lu kok bisa di sini? Tanyaku. Akhirnya lu selamat. Gue capek nyari lu pada. Sahutan dari Adnan. Lu kemana aja sih? Jalan-jalan, tambah Fahri. Maaf sebelumnya, gue tadi jalan duluan. Gue ketemu nenek-nenek dan dibawa ke rumahnya. Ternyata nenek itu didemit. Gue kabur dan untungnya ada Bang Haji nyelamatin gue. Jelas si Caca. Kalau lu naik? Tanyaku. Gue tertinggal jejak Fahri sama Siva. Akhirnya gue jalan sendiri, nggak tahu arah dan ketemu Bang Haji. Jelasnya. Udah, semuanya udah di sini. Sekarang istirahat, lanjut besok lagi. Tambah Bang Haji. Gas, bangun tendanya, suruh Bang Ridwan. Iya bang, jawabku. Akhirnya kami bermalam bersama Bang Haji dan istrinya. Perjalanan kami lanjutkan pada esok hari, karena untuk malam ini tidak memungkinkan. Pagi harinya. Nah, kaki lu masih sakit? Tanyaku. Udah enggak sih, tapi masih susah jalannya, jawabnya. Aku mengangguk. Cak, awas ya kalau lo turun duluan lagi, ucap Adnan sambil menunjuk-nunjuk ke Caca. Iya, gue bakal turun bareng kalian, sautnya. Maafin aku Bang Haji, Bang Ridwan, tambahnya lagi. Iya nggak apa-apa, ini buat pelajaran ya. Ingat, jaga sopan santun di sini, tambah Bang Ridwan. Bang Haji hanya mengangguk. Turun sekarang aja Nan, Fahri berbisik padaku. Oke bentar, Bang, turun sekarang apa gimana? Tanyaku ke Bang Ridwan. Sana turun duluan, hati-hati, medan cukup licin, jawabnya. Akhirnya kami turun duluan. Bang Ridwan berada paling belakang, sedangkan Bang Haji, dia masih stay di sana bersama istrinya. Tidak ada hambatan saat kami menuruni gunung ini. Hanya saja perlu hati-hati saat melewati bebatuan. Akhirnya kami sampai di pos kedua. Kami beristirahat menghilangkan penat. Kami kembali berjalan dan sampailah ke pos penitipan barang. Bagaimana mendaki tadi malam? Tanya seorang petugas kepada kami. Teman kami sempat hilang pak, beruntung gak kenapa-napa, jawab Adnan. Sekarang udah ketemu kan? Tanyanya. Udah pak, jawabku. Ya syukurlah. Ya sudah pak, kami mau pulang, jawabku. Hati-hati ya semua, jangan lupa berdoa, tambahnya. Iya pak, jawab kami serempak. Akhirnya kami pulang dengan keadaan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.